Permata yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kembali kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita, untuk dapat merenungkan firman Tuhan melalui PA Permata di minggu ini. Sebelumnya mari kita meminta dan berserah kepada Tuhan, agar senantiasa pertolongan Tuhan memampukan saudara dan saya untuk dapat mengutarakan bahkan menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan Tuhan, Engkau begitu dekat dalam hati kami dan kehidupan kami, yang selalu membimbing kami dan setia menegur kami di dalam kekurangan dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, izinkan kami kembali untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu di PA Permata minggu ini. Nyatakan Roh-Mu bekerja atas diri kami dan seluruh kehidupan kami. Inilah harapan dan doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi bahan renungan di PA Permata di minggu ini, yang diambil dari kitab Yeremia pasal 17. Saya akan membacakan dari ayat 7 sampai dengan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam renungan kita di PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema di dalam PA Permata ini adalah Tuhan hadir di setiap musim. Shalom Permata. Pada kesempatan ini, satu hal yang perlu kita ingat kembali. Romantika kehidupan kita di dunia ini selalu berubah-ubah. Bagaimana kita melihat musim kehidupan kita seiring dengan berjalannya waktu dalam menempuh musim demi musim. Setiap musim yang ada, musim yang baru berganti lagi dengan musim yang lain, yang kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Pergantian musim-musim yang terjadi dalam kehidupan kita, tentunya satu hal kita lihat, jika musim itu bisa menenangkan, bahkan membahagiakan kita, mungkin kita aman dalam menjalaninya. Tapi satu hal lagi kita lihat, bagaimana musim kehidupan kita, satu hal yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan, itu terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mampu mengendalikan hati kita. Kita tidak bisa mengelola pikiran kita. Bahkan kita tidak mampu menjalani musim di luar dugaan kita yang terjadi atas diri kita. Pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara, pada kesempatan ini bagaimana kita melihat apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 9. Biarlah hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 16 ayat 9 tersebut, bagaimana kita sebagai manusia, kita bisa memikir-mikir, merancang apa yang bisa kita jalani. Bagaimana sikap yang harus kita miliki untuk menjalani kehidupan kita, termasuk dalam musim-musim kehidupan yang harus kita hadapi. Tapi apa yang kita rancang, tapi yang menentukan jalan kita, tetap dalam keputusan yang Tuhan berikan. Artinya permata-permata yang terkasih, di dalam renungan PA Permata di minggu ini, apa sih sebenarnya rencana Tuhan di setiap musim kehidupan kita? Sementara kalau kita lihat setiap musim yang kita hadapi,
suka dan duka, kalah atau menang, jatuh atau bangun, ketika kita kuat dan sehat dan ketika kita tak berdaya apa-apa. Apa sih rencana Tuhan di setiap musim kehidupan kita? Kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Rencana yang sudah Tuhan aturkan dan sediakan bagi kita adalah tunggu sabar dan setia, indah pada waktunya. Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Artinya di dalam musim kehidupan yang kita jalani, bagaimana kita diingatkan kembali, bagaimana kita diberikan teguran, diberikan penyegaran, agar kehidupan yang kita jalani, setiap musim yang kita lewati, ingat Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini, dari kitab Yeremia pasal 17, terkhusus yang menjadi renungan kita ayat 7 dan 8. Satu janji yang Tuhan berikan kepada manusia. Janji Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan? Yang diangkat oleh Yeremia pasal 17 ini. Bagaimana Tuhan berjanji memberikan berkat. Berkat apa yang kita terima dari Tuhan? Segala berkat jasmani dan rohani ada pada Tuhan kita. Saudaraku, kita pasti rindu menerima berkat Tuhan. Satu hal yang kita doakan dan impikan di dalam hidup kita, agar seluruh kehidupan kita Tuhan berkati pekerjaan, studi, masa depan, teman hidup bagi Permata dan lain sebagainya. Satu keamanan dan kesejahteraan di mana Tuhan ada dalam rancangan kita ataupun Tuhan melibatkan kita dalam rancangannya. Pasti itu menjadi satu impian bagi kita. Bagaimana kita memperoleh berkat yang Tuhan janjikan seperti ayat 7 katakan. Syarat yang harus Tuhan tuntut dari kita adalah kita sebagai orang yang hidup di dunia ini harus kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana dikatakan seorang mengandalkan Tuhan? Di dalam setiap kehidupannya, pekerjaannya, rancangannya, kendala yang dia hadapi, hambatan-hambatan yang terjadi atas segala kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan kota benteng bagi dia. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir. Karena memang mengandalkan dan menggantungkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kita tenang, kenapa kita kuat dalam menggantungkan kehidupan kepada Tuhan? Karena kuasa Tuhan begitu dahsyat bagi kita. Kuasa Tuhan melampaui segala ketakutan kita yang ada di dunia. Tetap andalkan Tuhan. Ketika saudara gagal, ketika saudara tidak bisa menempuh apa yang menjadi impian saudara, Permata-Permata GBKP harus bisa mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Beri tempat kepada Roh Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Biarlah kiranya kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kita, yang membuat kita damai sejahtera dalam kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan syarat yang kedua menurut perikop kita pada PA Permata ini adalah bagaimana kita dituntut untuk dapat menaruh harapan kita kepada Tuhan. Menaruh harapan. Kenapa penting kita berharap kepada Tuhan? Karena hidup di dunia ini, musim kehidupan yang kita jalani, tidak selamanya apa yang kita inginkan hari ini kita doakan, hari ini Tuhan berikan.
Tidak selamanya apa yang kita perjuangkan dan jalani di dalam hidup langsung kita peroleh hasilnya. Dalam situasi musim seperti itulah, tetaplah berharap kepada pemilik kehidupan kita. Berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan tidak akan membuat kita kecewa. Berharap kepada Tuhan membuat kita optimis dalam menjalani kehidupan kita. Dan ketika kita sudah mau dan bisa hidup di dalam berkat Tuhan tersebut, apa sih ciri-cirinya kehidupan orang yang diberkati? Bagaimana kita melihat kalau diri kita ini sudah diberkati? Di ayat 8 jelas sekali mengatakan bahwa kehidupan orang yang diberkati adalah seperti sebuah pohon yang tumbuh di pinggir aliran air. Akarnya jauh ke dalam tanah, kokoh, dan bisa menjangkau segala kebutuhan untuk pertumbuhan pohon tersebut. Ketika musim panas, musim kering, dia tidak takut menghadapinya karena akarnya kuat. Kebutuhan suplai makanan yang dia butuhkan tercukupi. Seperti itulah orang yang berharap kepada Tuhan. Seperti itulah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kehidupannya tidak bisa dikalahkan oleh musim yang terjadi. Apapun musim-musim yang kita lewati, tema kita mengatakan, Tuhan hadir di setiap musim. Kalau kita melihat dalam metode PA kita pada minggu ini, PA Permata, bagaimana ketika kamu melakukan kelompok sarasehan? Bagaimana ketika Permata mengutarakan kehidupannya ketika dia mengalami badai kehidupan? Persoalan, apa dampaknya bagi kehidupan rohaninya? Apa dampaknya bagi kehidupannya? Di dalam sharing ini ataupun diskusi ini, biarlah kiranya Permata mengutarakan apa yang pernah menjadi pengalaman hidup bagi kamu. Tapi intinya dari metode PA kita pada minggu ini, mengingatkan seluruh Permata, bagaimanapun pahitnya pengalaman kamu, bagaimana pernah kamu berada di titik nol, tapi ingat, hari ini ketika PA Permata Tuhan ingatkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kepada kehidupan kita, kepada semua permata-permata yang terkasih, Tuhan hadir di setiap musim kehidupan kamu. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memperhatikan dan mempedulikan kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata mengingatkan kehidupan seluruh permatamu. Permata GBKP menjadi orang-orang yang tetap kuat, tangguh, mampu melewati badai dan musim-musim kehidupan. Mereka dimenangkan oleh pemahaman dan iman yang benar kepadamu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan seluruh kehidupan Permata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin.